Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Teman-teman, jumpa lagi dengan dugaan perampokan pajak yang ke-14, guys. Sudah 14 seri loh teman-teman ya. Jadi Anda-Anda yang belum kena pemeriksaan, lu bisa membayangkan teman-teman ya, segitu gelapnya dunia pemeriksaan pajak, di mana banyak terjadi dugaan-dugaan perampokan. Kita nggak tahu nih apakah ini terjadi secara sistematis kah, atau memang hanya di orang tertentu kah, atau di KPP tertentu kah. Tetapi ini cuma supaya membuka wawasan teman-teman aja ya, supaya Anda juga tahu bahwa ada modus-modus seperti itu yang dilakukan oleh oknum-oknum, teman-teman ya, bukan semua ya, oknum-oknum pemeriksa pajak. Oke, kita jumpa lagi dengan the one and only Bapak Rinto. Halo Pak, apa kabar Pak? Ya, semangat Mas. Semangat, luar biasa. Oke Pak, kita lanjut nih. Kemarin kita masih yang nomor 14, 13, sekarang 14. Bagaimana itu Pak? Oke, yang 14, Oh, rekam-rekam ya kalau nggak salah ya? oke, dengan ini Mas, tidak ada rekaman. Seru nih mengenai rekam-rekaman nih. Nah, ini Mas, topik ke-14 adalah tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak direkam baik audio maupun visual. Nah, ini peraturan yang dilanggar yaitu huruf F nomor 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 12 PJ 2016 tentang penegasan atas pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang berbunyi dalam rangka menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan secara objektif pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak harus melakukan perekaman recording dengan menggunakan alat bantu perekaman audio dan atau visual pada saat pelaksanaan pembahasan akhir pemeriksaan. Ini kata-katanya harus, Mas. Ini kata-katanya harus. Nah, yang poin B, pemeriksa pajak harus memberitahukan kepada wajib pajak bahwa akan dilaksanakan perekaman terhadap pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi harusnya mereka yang berkewajiban, Mas. Cuman mereka juga ada kewajiban untuk memberitahukan kepada kita bahwa kami akan melakukan perekaman. Nah, terus hasil perekaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Mas. Jadi hasil rekaman tadi itu satu kesatuan, Mas. Dengan berita acara pembahasan hasil pemeriksaan. Kan ada BAHP, ada ikhtisar hasil pemeriksaan, ada risalah akhir hasil pemeriksaan, Mas. Oke, thank you Pak. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, bahwa seluruh rangkaian proses pemeriksaan itu wajib direkam teman-teman ya. Terlebih-lebih yang namanya pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini wajib direkam. Ini perintah undang-undang teman-teman ya, bukan perintah saya, bukan perintah Pak Rinto, kita-kita, enggak. Ini perintah undang-undang. Oke, seingat Nah, Bapak, pertemuan itu tidak direkam? tidak, Mas. Tidak ada rekamannya, Mas. Nah, Oke. Jangan-jangan ini nanti yang ini pasalnya ada lagi, Mas Awan. Ini pasal 3 ayat 2 Per Dirjen tahun 2017. Itu juga sama, Mas. Pertemuan antara pemerintah pajak dengan wajib pajak harus dilakukan pada waktu dan tempat sesuai dengan surat panggilan dan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara, audio, dan gambar, Mas. Oke, jadi sudah jelas ya sebenarnya teman-teman ya. Sudah jelas bahwa perintah undang-undang bahwa kita itu wajib merekam teman-teman ya. Mau dalam pembahasan akhir ataupun di luar pembahasan akhir, yang penting ada pertemuan maka wajib ada rekaman. Itu perintah undang-undang. Betul, Mas. Heeh. Terlebih lagi pembahasan akhir bahkan ada SE khusus untuk pembahasan akhir. Nah,
Waktu persidangan, Pak, apakah Bapak sudah mempertanyakan bahwa tidak ada rekaman? Apakah mereka mengakui tidak ada rekaman, atau dia bilang ada rekaman, atau dia bilang kami akan pikir-pikir lagi, cek-cek lagi gitu? Ini nanti kami jelaskan di sini, Mas. Itu kami sudah meminta, nanti kami jelaskan di sini. Nanti ini, Mas, ada bukti P50. Ternyata ini juga ini, Mas. Ternyata ada 3 peraturan, Mas, dari DJP sendiri, Mas. Yaitu tadi ya, ini adalah SE 12/2016, Per Dirjen 7 tahun 2017, ada lagi SE 10 2017, Mas Awan. Ya, pertemuan dengan wajib pajak harus dilakukan pada waktu dan tempat sesuai dengan surat panggilan dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara, audio, dan gambar visual. Jadi ini kalau ini dan, Mas, bukan atau. Oke. Heeh. Terus pasal yang dilanggar berarti kalau kami sambungkan ke ini, Mas, pasal 36 ayat 1 huruf D UU KUP, Mas. Nah, ini, Mas, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat keterangan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Nah, ini kan karena pembahasannya ini tidak ada rekaman, berarti kami sambungkan bahwa ini dianggap tidak ada pembahasan akhir gitu, Mas Awan. Oke, jadi definisi dari pembahasan akhir terjadi adalah adanya risalah, adanya ikhtisar, adanya berita acara, dan ada rekaman. Betul betul, Mas, heeh. Salah satu tidak terpenuhi, maka Bapak mendalilkan bahwa sesungguhnya tidak ada pembahasan akhir, begitu? Betul, Mas, betul, heeh. Oke. Apakah mereka sudah menjawab hal ini bahwa, "Oh, kami merekam kok," atau dia bilang, "Oh, memang betul kami tidak merekam"? Nah, ini kami jelaskan, Mas Awan. Eee, Penggugat ini ya, kami menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada tanggal 29 Mei 2023. Nah, ternyata pada tanggal 10 Agustus penggugat memberikan surat ini, Mas, kami memberikan surat keberatan atas pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi kami kan dipanggil 2 kali, Mas. 29 Mei pembahasan akhir yang pertama dan 10 Agustus, Mas. Nah, saat 10 Agustus tadi, Mas, kami tidak menghadiri, Mas, pembahasan akhir karena kami membuat surat keberatan, Mas. Ini kita lihat surat keberatan kami. Bapak keberatan karena menurut Bapak seharusnya sudah selesai pembahasan akhir? Betul betul, Mas, heeh. Nah, Jadi ada undangan pembahasan akhir lagi gitu? ada pembahasan akhir lagi, kami datang ke sana hanya menyerahkan surat keberatan, Mas. Oke. Karena SPHP kan 10 Mei, Mas. Harusnya LHP itu kan terbit di 2 bulan sejak SPHP, yaitu 9 Juli, Mas. Harusnya Oh, 9 Juli sudah LHP. bahkan melewati 2 bulan? Melewati 2 bulan, Mas Awan. Baru baru panggilan lagi, yang kedua malah? Betul, betul, Mas. Kacau kacau, Pak Agus Pak Agus. Seperti itu, Mas, heeh. Lah ini, Mas, ini surat pemberitahuan tertulis kami meminta informasi kepada DJP, pada tergugat. Nah, ini saya klik, ini, Mas. Nah, ini namanya adalah permintaan informasi publik, Mas. Kita menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Mas. Nah, ini kami Oke. meminta informasi yang diberikan. Nah, ini, Mas. Wajib pajak PT Arion Indonesia menyampaikan permohonan kepada Kanwil DJP Jawa Timur 3 untuk mendapatkan file berupa rekaman atas pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilaksanakan 29 Mei dan 10 Agustus 2023 yang bertempat di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3, Mas. Adapun maksud permintaan informasi tersebut adalah digunakan untuk bahan untuk sidang gugatan sengketa, Mas. Nah, ini jawabannya dari tergugat, Mas Awan. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini disampaikan bahwa karena rekaman saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah merupakan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, Mas. Maka sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU 14 tahun 2008, permohonan saudara tidak dapat dikabulkan. Ini yang tanda tangan kepala kantor, Mas. Oke, tunggu Pak, kita lihat. Tadi itu ada namanya Pak Farid ya, Pak Farid Ya, Bahtiar. Pak By the Bastian. way, Pak Farid ini sekarang sudah ada di Kanwil Jakarta Barat ya, Ya, tempat betul, yang Mas. sedang saya ribut dengan KPP Taman Sari. Halo Pak Farid, apa kabar Pak? Mudah-mudahan kita bisa ketemu Pak ya. Oke, jadi Pak yang saya tangkap dari sini, seolah-olah dia tidak membantah ada atau tidak ada rekaman, Ya, tapi dia bilang, "Lu nggak boleh lihat." Gitu kan, ini itu? betul betul, Mas, Oke, heeh. lanjut. Ya, karena menyatakan bahwa rekaman tadi rahasia jabatan, Mas. Padahal
kalau kita baca aturan SE Perdirjen tadi, Mas, itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, gitu Mas Awan. Kalau berita acara diberikan, harusnya bagian tidak terpisahkan dikasih juga dong? Betul Mas, betul Mas. Oke, oke. Heeh. Nah, ini Mas. Kacau, Heeh. kacau, Nah, ini kacau. Mas, pada sidang gugatan ketiga, sidang yang ketiga Mas Awan, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024, tergugat mengakui bahwa tidak ada rekaman baik audio maupun visual selama pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi pada waktu surat kan ngomongnya rahasia jabatan nih. Lah saat sidang karena diminta majelis hakim, nah, akhirnya DJP mengakui tidak memiliki rekaman tersebut, Mas Awan. Seperti itu, Oke, Mas. Pak, Heeh. apakah Bapak mendalilkan bahwa tidak ada pembahasan akhir? Mendalilkan, Mas, mendalilkan. Ada nanti berikutnya. Ada, nanti ada, Mas. Heeh. Jadi Ini menurut saya ini 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 kan ini, Mas, ini kan topiknya, Mas. Nanti di petitum kami menyatakan bahwa tidak ada pembahasan akhir. Karena memang, Mas Awan, pembahasan akhir kami kan 2 kali, Mas. 29 Mei dan 10 Agustus. Yang 10 Agustus memang kami tidak hadir, Mas. Kami hadir memang benar ke kantor DJP, cuma membawa surat keberatan. Saya menyatakan bahwa ini sudah melewati jangka waktu, gitu aja, Mas. oke. Nah, mereka besoknya menerbitkan surat tanggal 11 Agustus, itu menerbitkan undangan menandatangani berita acara pembahasan akhir. Nah, kami surat lagi, Mas. Ini melewati waktu lagi, gitu, Mas. Sudah cacat prosedur, gitu, Mas. Yang pembahasan kedua itu ada rekamannya nggak? Tidak ada, Mas. Kan Tidak yang ada. kami minta dua kali pembahasan akhir, Mas, yang tadi itu. Oke, Semuanya kan tidak ada, Mas. oke. Berarti kan Bapak mendalilkan tidak ada pembahasan akhir itu di petitum, bukan di bagian dalil. Betul, betul, Mas. Oh, Ini kan posita, Mas. Posita ini kan apa? Keadaannya seperti ini, Mas. Heeh. Nanti oke. makanya Menurut kan saya peraturan yang dilanggar ini kami sebutkan, Mas. menurut saya sih menurut saya seharusnya ada satu dalil yang mengatakan tidak ada pembahasan akhir. Buktinya apa? Buktinya ada satu bagian yang tidak terpisahkan, yang tidak ada. Oke. Oh, positanya, Mas, ya? Positanya gitu ya? Positanya, Heeh, heeh. petitumnya menyatakan bahwa berita acara itu batal. Oke, 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 Risalahnya oke. batal, ikhtisarnya batal, Oke, oke. Nah, berita acaranya batal, oke, oke. ya kan? Ah, Nanti kami tambahkan, Mas. Heeh. iya. Siap. Jadi memang tidak ada pembahasan, karena Ya, pembahasan itu punya empat kelengkapan, ya. ibaratnya rumah tuh ada jendela, ada atap, ada lantai, Itu, ada apa gitu kan, lantainya ya, nggak ada, ya bukan rumah lah, ini lobang iya, gitu, atau iya, nggak ada betul, Mas. atap, ya bukan rumah gitu. Nah, jadi dia nggak bisa bilang bilang lengkap kalau dia tidak bisa mengatakan bahwa ada pembahasan akhir kalau salah satu tidak terpenuhi. Oke, oke. Jadi positanya nanti akan mengatakan bahwa tidak adanya pembahasan akhir misalnya yang tanggal 10 Agustus, sih, Mas, ya? Iya, Nah, tidak heeh. ada pembahasan akhir dikarenakan tidak ada rekaman. Nah, sedangkan rekaman itu adalah bagian tidak terpisahkan dari berita acara, Oke, oke. Ya, 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 ya ya, kan? ya, ya. Kalau dia mengatakan bahwa ada kok pembahasan akhir, buktinya ada berita acara. Oh, sorry, berita acara itu yang dimaksud berita acara itu, berita acara tertulis dan rekaman. Betul, Mas. Betul, betul, Nah, Mas. memang luar biasa ya, unik ya tim pemeriksa ini ya. Mhm. Teman-teman yang nonton video ini, apakah lu pernah pemeriksaan pajak tetapi nggak direkam? Coba deh lu komentar teman-teman ya. Oke, Pak. Poin ini Oke. sudah kita tangkap ya, Pak, ya? Lanjut. Siap, siap, Mas. Poin Heeh. berikutnya apa nih, Pak, buat besok? Ini yang selanjutnya adalah dugaan perampokan pajak ke-15. Ini, Mas, KKP diberikan kepada penggugat setelah SPHP dan SKP terbit dan gugatan telah diajukan, Mas. Waduh. Jadi heeh, jadi baru diberikan, Mas, KKP-nya, Mas, setelah gugatan kami ini, Mas, ada di pengadilan pajak. Oh, mungkin itu rahasia juga kali, Pak, ya? Oke, oke. Kita lanjut Oke. deh, Pak, nanti video berikutnya ya. Oke, siap, siap, Mas. Oke, siap. Thank you, Pak Linto. Sampai jumpa lagi, Oke, Pak. Mas. Oke, Mas.